Jainuddin, selamat pagi Bang Jai. Selamat pagi. Bang, menanggapi sedikit, akhirnya Fadel ditahan 20 hari ke depan dan jadi tersangka Bang. Gimana Bang pendapatnya Bang? Ya, setelah terkait kasus Fadel ini terkatung-katung ya, dan sekarang menemui titik temu alias ada hasil ya. Dan seperti yang saya katakan ya, yang kemarin-kemarin, bahwa terkait laporan Nikita Mirjani ya atas dugaan aborsi, pelecehan ataupun persetubuhan anak di bawah umur ya yang diarahkan untuk Fadel, itu tidak akan pernah mentersangkakan atau membuktikan kejadian itu ada apabila Loli tidak mengakui ya, karena bagaimanapun saksi korban yang paling penting adalah Loli ya. Dan akhirnya kabarnya Loli mengakui ya. Saya belum tahu pasti apa mengakui terkait persetubuhannya anak di bawah umur ataukah terkait aborsi ya. Kalau pengakuan itu terkait aborsi, maka bisa dipastikan setelah Fadel ditetapkan sebagai tersangka akan ada tersangka berikutnya. Siapa? Yang pastikan klinik aborsi sendiri ya, yang pada saat itu melakukan tindakan terhadap Laura. Selain itu apa? Selain itu bisa saja nanti akan terseret orang yang merekomendasikan, orang yang membantu, orang yang mengantar itu akan turut serta dijadikan sebagai tersangka ya. Jadi setelah Fadel ditetapkan sebagai tersangka, bisa dipastikan kalau pengakuan Laura itu terkait aborsi akan ada tersangka berikutnya. Artinya perjuangan Nikita Mirjani selama 7 bulan tidak sia-sia Bang ya, ketika Laura akhirnya mengakui apa yang terjadi pada dirinya Bang ya. Oh iya ya, insting seorang ibu itu biasanya tidak meleset ya, seperti itu gitu. Kalau misalnya kemarin Laura sempat bungkam, sempat membantah, mungkin sekarang Laura sudah menyadari ya, bahwa kebohongan itu tidak bisa ditutupi selamanya, apalagi menyangkut terkait dengan laporan orang tuanya Nikita Mirjani ya. Saya support dan saya mendukung apapun itu, dan buat Loli ya selamat ya, artinya bukan selamat artinya Loli bisa kembali ke pangkuan Nikita Mirjani. Bang, melihat Nikita Mirjani semalam sampai terharu, dia menangis menyampaikan bahwa perjuangan dia selama 7 bulan itu tidak sia-sia Bang. Banyak yang melibatkan orang, pengacara, artinya kan lelah juga selama 7 bulan itu. Akhirnya dia melupakan dengan menangis Bang. Abang sendiri sebagai pengacara melihat Nikita Mirjani seperti itu gimana Bang? Oh jelas ya, saya bisa membayangkan walaupun saya seorang ayah gitu, bisa membayangkan apabila dalam posisi Nikita Mirjani ya. Dia berusaha memperjuangkan hak-hak anaknya ya, membela anaknya, namun di sisi lain dia mendapatkan perlawanan dari anaknya juga. Bagaimana rasanya seorang tua yang diperlakukan seperti itu ya, pastinya sedih, hancur hatinya gitu loh. Namun akhirnya sekarang itu berbalik menjadi sebuah madu, menjadi sebuah keindahan, kebahagiaan yang membawa haru buat Nikita Mirjani ya, atas kembalinya Laura gitu loh, kembali dalam artian seutuhnya ya, dia menjadi anaknya. Dan ini juga saya berpesan ya buat Nikita Mirjani, semoga ini menjadi pelajaran bersama ya enggak. Jadi Nikita Mirjani jagalah Laura ya, dan anak-anak yang lainnya ya.
bagaimanapun sosok Nikita Mirzani itu ya orang yang keras ya, dan tapi orang yang sayang terhadap anak-anaknya, dan dia juga istilahnya membesarkan anaknya tanpa bantuan dari suami kan. Oleh karenanya ya Nikita Mirzani merupakan orang tua yang hebat, Kuat juga bang sebagai kuat ya. Nikita Mirzani saya acungi jempol ya. bang. Ketika tadi abang sebut bahwa jika Laura itu mengakui adanya aborsi, ini ngeri dong bang. Maksudnya ada rentetan peristiwa yang terjadi bang. Iya betul ya. Kalau dalam pengakuan Laura itu ya terkait aborsi, karena kan sebelumnya Laura ini diusulkan sempat hamil kan, gitu loh. Nah kalau memang itu aborsi itu ada, maka setelah penetapan tersangka Fadil ini akan ada tersangka berikutnya, seperti yang saya sebutkan di awal, seperti itu. Jadi ngeri-ngeri sedap. Sedang bang melihat Bang Rasman kemarin juga apa akhirnya dia agak kendor-kendor bang bicaranya, apakah itu terkait basnya dicabut kah, dibekukan atau seperti apa bang? Ya terkait Rasman sendiri ini memang dia lagi banyak dirundung masalah ya, terkait statusnya sebagai tersangka, terus juga ada putusan basnya dibekukan, artinya dengan sendirinya dia tidak bisa beracara. Secara hukum setelah putusan itu diturunkan, artinya dia bukan advokat lagi, gitu loh. Terkait pembelaan terhadap Fadil ya boleh saja, karena ini masih sifatnya non litigasi gitu loh, sah-sah aja gitu. Namun terkait begitu ditetapkannya Fadil sebagai tersangka gitu loh, dianggap agak melemah ya. Sebenarnya kalau nggak salah Rasman ini pernah menyebutkan juga gitu loh, kalau dia bohong dan sebagai tersangka Dia akan mundur ya? Dia akan mundur ya. Itu aja Bang Bro gitu loh, dibuktikan. Bang, melihat kasus ini kan cukup lama, harapan abang terkait adanya kasus ini banyak menjadi polemik di masyarakat. Ini kita sampai dilawan dengan anaknya sendiri dan akhirnya berbuah dengan baik. Harapan abang seperti pengacara apa? Ya harapan saya khususnya kepada Nikita Mirzani, Laura dan juga masyarakat, ini hendaknya menjadi sebuah pembelajaran ya. Bagaimana kita berhubungan dengan anak kita, bagaimana kita mengerti terhadap anak kita, kebutuhan anak kita gitu loh. Jadi tidak selamanya kita sebagai orang tua juga apa yang kita contohkan, apa yang kita nasihatkan terhadap anak kita itu bisa dia terima dan dia serap gitu loh. Jadi kita harapkan ke depan hal-hal ini tidak terjadi gitu, tidak menimpa antara orang tua dengan anaknya di kemudian hari. Sebagai contoh aja bang ya, buat sebagai contoh jangan. Betul Jadikan gitu. contoh aja. Iya, dan ini memang kenapa jadi viral ya, memang kan menyangkut artis. Masih banyak bang. Siap.